Jadi kompartemennya itu banyak banget di pesawat itu, kayak di toilet. Itu yang orang-orang nggak tahu di situ ternyata ada. Di Garuda kan maksimal umur 27. Ya, aku otomatis waktu umur 27 udah nggak bisa coba lagi di Garuda. Otomatis aku harus mencari peluang lain yang masih nerima umurku. Pekerjaannya itu pas di dalam kabin pesawat itu sampai ngapain aja maksudnya ketika kayak perjalanan suwi apa sih dilakukan di pesawat tuh? Oke. Mulai awal masuk Awal kan pertama kita briefing. Jadi briefing itu mengenai safety. Jadi benar-benar maksudnya kalau servis itu udah jarang ditanyain di briefing karena berarti safety itu yang paling penting. Awak kokpit sama awak kabin ya. Kokpit sama cabin. Jadi di situ kita briefing itu ya tentang kita bahas tentang emergency, kita ditanya-tanya sama cabin manager tentang safety. Kalau misal gimana cara buka pintu dalam keadaan darurat, gimana cara buka pintu ketika ada pendaratan darurat di air, kalau di darat, terus kalau misal ada kebakaran di pesawat, ada penumpang yang begini, ada decompression. Jadi itu harus di luar kepala gitu untuk urusan safety kayak gitu. Nah di situ kita ada briefing di situ. Nah selain terus kemudian ada briefing sama pilotnya. Tuh ada kode-kode tertentu. Dengan kita bawa penumpang altitude-nya berapa gitu. Jadi itu pertama setelah briefing ya udah kita lewat imigrasi, kemudian ke pesawat kita ada semacam dua macam, ada security check sama safety. Jadi security check itu kita security check sama emergency equipment. Jadi ada dua macam. Kalau security check itu kita seolah-olah kita mencari sesuatu yang bukan milik pesawat gitu. Kayak kita nyari apa ya, ada sesuatu misal ada benda-benda tajam, ada benda-benda yang seharusnya tidak ada di situ. Gitu, kita cek semua cabin atau memastikan bahwa tidak ada barang-barang itu tuh nggak ada gitu, yang mengganggu keselamatan. Misalnya kan urusannya cabin crew. Iya. Tapi kenapa harus security bandara? Kalau misal udah misal nih mereka kan security bandara nggak masuk ke pesawat, Pak. Loh kan wis di apa jenenge? Enggak, mereka kan nggak masuk ke pesawat. Jadi yang ngecek kita. Enggak Mas, iki gini Mbak, kan sebelum masuk ke pesawat kan harus melewati security toh Mbak. Security kan check sing nang bandara. Check di bandara bandara gitu. Kenapa kok harus akunya maksudnya? Bukan barang-barangnya penumpang. Bukan barang-barang. Jadi kan penumpang itu misalnya nyampe ke sebuah bandara misalnya ya. Kan dibersihin, ada cleaner masuk. Kan kita nggak tahu orang bawa apa, mau naruh apa. Ya kalau ada orang yang naruh bom di kompartemen. Jadi cleaner mau pas waktu dibayar siapa untuk naruh. Selama bekerja pernah Mbak pas waktu apa itu jenis mau? Apa sampai ngecek itu mau? Yang menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu. Mostly sih alhamdulillah kalau yang pengalaman aku itu paling kayak pisau buah lah, gitu. Pisau kayak gitu. Ya sebenarnya, tapi emang nggak seharusnya ada di situ. Mungkin orang ketinggalan dan cleanernya nggak ngambil atau apa gitu sih. Tapi ya emang itu tujuan kita itu mungkin yang pengalamannya udah banyak, udah melewati banyak, menemukan hal-hal yang lebih lagi gitu. Kalau so far sih itu atau live vest-nya nggak komplit kayak gitu aja sih. Berarti dicek ya tiap berangkat. Iya, lifeguardnya itu selalu dicek bawa kursi atau apa. Terus kemudian emergency. Anak-anaknya itu sih nyolong ya mungkin yang ngono ya. Ada, iya. Kayak yang entah jatuh, entah diambil gitu. Nah, setelah kita ngecek, jadi kayak misal di kompartemen. Jadi kompartemennya itu banyak banget di pesawat itu, kayak di toilet. Itu yang orang-orang nggak tahu di situ ternyata ada tempat-tempat yang apa ya, yang kita harus buka dan cek kayak gitu. Jadi memang banyak banget. Terus kemudian emergency equipment itu namanya pre-flight check. Jadi tadi ada security check, terus kemudian ada pre-flight check. Pre-flight check itu kita ngecek emergency equipment yang ada di pesawat itu semuanya, kayak oxygen bottle, kayak fire extinguisher, terus first aid, doctor kit,
pokoknya semua ini emergency equipment harus keadaannya harus oke sesuai dengan langkah-langkah untuk pengecekannya itu. Gitu. Habis itu udah semua lancar, semua oke, boarding. Terus penumpang masuk sampai bla bla bla. Dan boarding itu salah satu yang paling berat sih kata orang. Kalau udah nyelesain boarding itu udah menyelesaikan 50% dari pekerjaan. Karek bakul panganan aja. Karek iter. Ya, banyak sih maksudnya yang akan ditemui masalah-masalah gitu tuh yang semua cabinku pasti sudah paham. Dan habis itu ya udah kita terbang, kita melakukan servis sesuai dengan flow-nya, sesuai dengan sektornya, sesuai dengan urutan servisnya. Habis itu dan ini yang teman-teman yang harus tahu. Jadi kita sebagai kru itu nggak yang habis itu servis makanan apa gitu. Terus enak ya ini tinggal duduk apa. Mohon maaf kita setiap 15 menit sekali kita harus bersihin toilet. Ya apa Mbak? Ya emang itu prosedurnya. Jadi harus 15 menit sekali harus bersihin gantian, toilet. Ya toilet yang di area kita. Enggak maksudnya gantian kalau cabin crew lain nih. Kan masing-masing orang punya areanya sendiri-sendiri. Dan sama setiap 15 menit kita harus cek cabin, walk around cabin. Tuh. Jadi kalau misal aku terbang 10 jam, ya kalian bisa bayangkan berapa kali aku membersihkan toilet. Jadi terus waktu istirahat, 10 jam kan sekitar 8 jam kan istirahat. Kita rata-rata 2 sampai 2,5 jam. Istirahat ya? Dikasih istirahat. Istirahat gantian. sama Join ngapain Mbak? Tiduran. Tidur tak? Apa Tapi duduk? piye turu tenan. Ya Yakin iso nyaman turunnya maksudnya. Kadang-kadang aku bisa tidur, kebanyakan aku nggak bisa tidur. Jadi tapi kan lumayan bisa merebahkan badan gitu loh. Bisa relax, bisa nggak usah deal dengan orang-orang yang susah itu. Tapi kebanyakan susah ya. Maksudnya penumpang ini berbagai warna lah misalnya. Warna sampai abu-abu butek, hijau dari pink blossom sampai hijau lumut. Kasih tips yang Tips apa? untuk Para para netizen wanita yang ingin pengen jadi kayak sampean. flight attendant. Tipsnya, kalau yang mau pengen jadi pramugari, tipsnya apa ya? Yang pertama Generasi sih jangan milenial. yang paling penting itu jangan gampang nyerah. Gagal sekali, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Kalau emang kalian passion di situ, itu nggak akan berpengaruh sampai berapa kali gagal. Pasti teman-teman akan nyoba dan dari kegagalan itu belajar kesalahan aku di mana sih gitu kan kalau nggak pernah nyoba ya kita nggak tahu kekurangan kita di mana. Kita bisa belajar dari peserta yang lain, peserta tes yang lain, dan kemudian harus tahu nih maskapai yang kamu mau ini kriterianya apa, dan kita mencoba untuk mengimprove diri ngikutin ya sesuai dengan kriteria mereka gitu. Atau mungkin kalian juga secara general pramugari itu apa, aku kurang nih bahasa Inggrisnya gitu ya, kalian improve di bahasa Inggris. Aku kurang sih PD-nya, latih-latih ngomong dulu di depan kaca atau apa dan sebagainya. Atau misal kalau butuh media ya bisa ikut kursus dan sebagainya gitu, kursus kepribadian dan sebagainya. Jadi kalau emang udah pede ya nggak apa, bisa langsung coba gitu. Nah nanti bisa belajar dari kegagalan itu sih. Karena orang-orang sekarang itu ya kebanyakan aku pengen jadi ini, gagal sekali wes, aduh nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin, terus sampai coba sampai limit gitu. Contohnya maksimal umur nggak boleh lebih dari 30 tahun, coba sampai kalian umur 30 tahun gitu. Betul. Misal kalau di aku dulu di Garuda kan maksimal umur 27 ya, aku otomatis waktu umur 27 udah nggak bisa coba lagi di Garuda, otomatis aku harus mencari peluang lain yang masih nerima umurku. Jadi cari peluang yang sesuai. Kalau passion pasti akan mencari tahu dan coba terus. Dan maskapai di dunia itu banyak banget loh. Ternyata guys. Banyak banget. Sing simple wes, Susi Air iki lho yo. Iya, Susi Air. Coba nanti bisa nanti kan melangkah ke sini nah, gitu.
dan harus mau berproses ya, maksudnya nggak setiap orang itu bisa langsung ke maskapai internasional gitu. Jadi kalau Itu saking memang bejo ya. iya maksudnya Kebetulan hoki emang lah. alhamdulillah gitu kan, memang berdasarkan keberuntungan juga, Iya. tapi kan keberuntungan itu nggak akan ada kalau kita nggak mencoba, iya kan. Oh iya, ada bocoran juga tadi. Hmm. Ini nggak diterima sama Garuda itu karena ibu nggak ikhlas. Oh Iya, emang. iya. Aku nggak dongak nih mas, soalnya aku sih urung apa Urung ya? srek. Urung tega. Oh jadi waktu aku di mana itu kok aku nggak tahu. Terus gimana cerita? Terus mari kok Garuda, coba nang ku ya nggak ngomong aku loh mas, nyoba nang nggak ngomong kan? Saudi ya. Nang Saudi. Aku tas di mana-mana nggak pernah bilang sih memang. Tapi ya itu nang Garuda nggak, aku nggak ikhlas makan nggak ada yang keterima ngono ibu. Berarti doa orang tua itu penting. Iya. Iya, Sukses. minta doa restu. Tapi sekarang Jaga sudah doa orang tua. diterima kan Mas ikhlas. Heeh. Support Mbak Nur. Jadi berusaha, berdoa, sama minta doa restu. Nah itu penting banget. Ya lek masalah ngomong nih gaji, balik nih gaji mah lo pakai gaji nih selasa ngomong nih Ya terus Allah, di atas insya 25 Allah. juta loh. Insya Allah, amin. Doain dong. Bayangkan per banyak. bulan sak mono wis toh, semangat untuk kalian cewek-cewek yang mau jadi pramugari atau yang cowok pengen mau Pramugara. jadi pramugara, silahkan dicoba. Kalian harus punya passion, terus semangat juang yang tinggi, dan coba sampai finally kalian di usia berapa, misalkan patokannya usia ya sampai usia berapa kalian harus coba terus. Gitu Sampai ya. berhasil. Insya Allah, maksudnya Allah itu kan kayak ya udah sesuai dengan kayak usaha kita Iya, betul. gitu. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Ngondek Airlines, SkyTeam Alliance member, Captain XXX, and the entire crew, I welcome you on flight number XX212 operating to King Abdulaziz International Airport in Jeddah. Our flying time to Jeddah will be 9 hours and 35 minutes at an altitude of 35,000 feet. We would also like to welcome Al Fursan Elite and Elite Plus member. Dear guests, for your own safety, please pay attention on the safety demonstration in front of you. Thank you and have a pleasant flight with Ngondek Airlines.